Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI.
Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI
akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari,
AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Selamat malam kawan-kawan semua. Terima kasih nih Kak Dudung, Kak Fahmi, Kak Kartasia, dan Kak Laila sudah ikut hadir ya malam ini ya. Juga Kak Laras yang membantu kita sebagai operator. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Mungkin nih teman-teman yang lain, kawan-kawan yang lain mungkin masih dalam perjalanan ya, belum bisa mengakses untuk sesi kelas kita. Nanti mereka pasti akan bergabung mungkin terlambat ya. Kita mulai saja ya. Halo Kak Fahmi, Kak Dudung, Kak Laila, Kak Kartasia. Halo, Selamat malam. halo, Apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat, sehat-sehat ya. Ya, Oke. baik. Ya, suara saya bisa didengar jelas? Ya, terdengar jelas. Ya, Oke. ya, Ah, ah. Terima kasih. Nah, semoga cuaca juga mendukung ya. Sekarang di tempat saya sedang cerah, tidak hujan. Biasanya berapa kali kita pertemuan selalu hujan lebat itu. Dan juga ada kawan-kawan yang terganggu koneksi internetnya ya. Itu sekarang kan juga menunjukkan betapa kita pun sekarang bergantung pada koneksi internet. Tidak ada koneksi internet, kita bingung ya. Dan kalau tidak ada koneksi internet, kita juga tidak bisa mengakses AI ya, kawan-kawan ya. Oke, kiranya semua urusannya juga lancar, pekerjaannya lancar ya, mungkin belajarnya juga lancar begitu. Nah, kita malam ini eh, gabung di sesi online untuk kita masuk ke modul 4. Kita sudah belajar 3 modul. Hari ini kita belajar modul 4. Ini modul yang terakhir untuk kelas singkat kita, Aku Mampu AI. Ya, jadi terima kasih yang sudah setia untuk bergabung. Ini Kak Laras membagikan link untuk presensi. Kawan-kawan bisa mengisi dulu ya, supaya tidak lupa nanti. Silahkan mengisi dulu. Saya beri waktu, boleh. Silahkan ya. Kak Fahmi, Kak Laila, Kak Dudung, Kak Kartasia. Silahkan. Kalau sudah nanti bilang sudah ya. Sudah selesai?
mengisi presensinya, absensinya? Terima kasih Kak Laila. Heeh. Sudah, oke. Yang lain, Kak Fahmi, Kak Dudung, Kak Kartasia. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, saya akan mulai. Saya akan share screen. Izinkan saya share screen sekarang, modul keempat. Bisa dilihat jelas? Bisa dilihat jelas ya? Oh, ada kawan kita yang bergabung, Kak Nurmelia, ini yang juga rajin juga nih. Oke, nanti kalau ada pertanyaan apa, saya akan kembali ya, karena mungkin saya agak terlambat melihat chatnya, begitu ya. Oke, ya. Baik, kawan-kawan, eh, kita gabung lagi di pelatihan inklusif Aku Mampu AI. Uh, Baru saja saya berbicara, udara cerah, terang, tiba-tiba terdengar suara hujan deras sekali, datang tiba-tiba. Maaf ya, jadi kadang saya perlu berbicara agak keras juga. Oke, kawan-kawan semua, di modul keempat ini kita akan belajar tentang responsible AI. Nah, kawan-kawan tahu arti kata responsible? Mungkin boleh diketik di chat arti dari kata responsible. Kalau ada yang tahu, malu-malu nih kawan-kawan. Enggak, belum tahu apa Kak Fahmi. Kita sambil belajar bareng ya. Oke. Jadi, oh ini sudah lompat ini, maaf nih. Nah, eh, pada modul ini saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan semua bagaimana cara kita menggunakan AI itu secara bertanggung jawab. Aduh, maaf. Ada yang ambruk. Maaf, maaf. Aduh. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan AI secara bertanggung jawab ya. Jadi, responsible AI itu artinya AI yang bertanggung jawab. Begitu ya, kawan-kawan semua ya. Nah, di sini eh, teman-teman kan akan belajar, kita semua akan belajar cara menggunakan AI secara bertanggung jawab. Dan kemudian kita juga akan tahu nih kenapa kita penting sekali untuk menggunakan AI secara bertanggung jawab ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi atau mengenali praktek-praktek penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian kita nanti juga akan belajar atau kita melihat bagaimana cara kita menyikapi yang namanya bias AI. Gitu ya kawan-kawan, kita akan lanjut. Bentar. Nah, pada bagian berikutnya, kita akan melihat apa sih yang dimaksud penggunaan AI yang bertanggung jawab ya, yang seringkali mungkin kalau di bahasa lebih canggih itu responsible AI tadi ya. Apa itu responsible AI? Nah, di sini responsible AI itu artinya kita menggunakan AI ini untuk memastikan manfaat
yang maksimal ya. Jadi pasti kita memanfaatkan AI maunya yang maksimal ya, dengan meminimalisir atau mengurangi dampak yang negatif ya. Nah, hal ini termasuk apa saja? Nah, di sini termasuk menghindari bias atau ketidakadilan dalam hasil AI begitu. Dan juga melindungi privasi data pengguna. Kita kan sebagai pengguna, jadi data privasi kita perlu dilindungi itu ya kalau AI bertanggung jawab penggunaannya. Dan mencegah penyalahgunaan teknologi serta mencegah agar AI ini tidak membuat keputusan yang membahayakan ya itu. Jadi kemarin-kemarin kita juga belajar AI itu dengan data-data yang masuk bisa mengarahkan membuat keputusan. Nah, kita harus hati-hati, kita menggunakan AI harus bertanggung jawab supaya keputusan yang dibuat itu tidak membahayakan ya. Kemudian praktek. Nah, praktek responsible AI sendiri, praktek AI yang bertanggung jawab itu sendiri itu meliputi apa saja? Nah, meliputi perlu menyusun aturan dan prinsip-prinsip etika di dalam membuat dan menggunakan AI. Kemudian yang kedua itu memastikan bahwa data yang digunakan itu tidak bias, harus adil gitu ya. Dan yang ketiga yaitu perlu kita memberikan pengawasan. Nah, pengawasan kita sebagai manusia itu perlu ya, agar AI ini tidak mengambil keputusan sendiri secara penuh. Yang keempat itu perlu meningkatkan transparansi supaya orang paham bagaimana AI itu bekerja. Oke ya kawan-kawan, nanti akan semakin lebih banyak juga. Nah, mengapa responsible AI itu penting? Mengapa AI yang bertanggung jawab itu penting? Nah, kita menggunakan AI secara bertanggung jawab, itu yang pertama itu untuk keselamatan kita sendiri sebagai pengguna, ya. Itu penting, utama untuk keselamatan pengguna. Jadi AI ini bisa membuat kesalahan atau menghasilkan informasi yang salah ataupun menyinggung ya, itu bisa saja terjadi ya. Dan yang kedua itu untuk membangun kepercayaan. Nah, biasanya kita ini sebagai manusia itu kan akan lebih percaya menggunakan teknologi ya. Bila kita tahu bahwa teknologi itu dibuat dan digunakan secara aman dan adil. Kalau kita tahu itu aman, adil, kita percaya dan kita mau pakai. Tuh. Yang ketiga itu untuk mencegah kerugian. Contohnya, jika AI itu digunakan tanpa pengawasan ya, tanpa pengawasan yang bertanggung jawab, itu bisa saja merugikan kelompok tertentu tanpa disengaja. Nanti kita akan coba lihat ya. Yang keempat, untuk masa depan yang berkelanjutan. Jadi maksudnya apa? AI yang bertanggung jawab ini dapat membantu perusahaan ya, contohnya ya, atau organisasi atau bahkan pemerintah itu untuk terus berkembang secara bertanggung jawab tanpa masalah hukum atau etika yang malah nanti jadinya wah gitu ya. Oke. Jadi ini kenapa AI yang bertanggung jawab itu penting. Terima kasih Kak Dinda sudah hadir ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan prinsip-prinsip AI. Nah, di situ kan kawan-kawan melihat nih ada beberapa prinsip yang tertulis di layar itu ya. Nah, yang pertama itu keadilan. Kalau di bahasa Inggris itu fairness. Kadang kita kalau apa
berbicara dengan orang atau harus fair ya. Fair itu artinya harus adil begitu. Nah, keadilan itu memastikan bahwa hasil AI itu tidak bias terhadap kelompok tertentu. Nah, nanti terkait bias itu saya akan bantu jelaskan di presentasi ini ya, kawan-kawan. Kemudian selanjutnya di sini adalah transparansi. Transparansi ini maksudnya adalah memastikan nih agar proses pengambilan keputusan AI itu harus dijelaskan dan bisa dipahami oleh semua orang, semua yang mengakses AI ini ya. Artinya kita harus tahu ini dari mana jawaban dari AI itu berasal atau bagaimana proses AI ini mendapatkan jawaban tersebut. Oh, ternyata perlu dicek gitu. Contohnya, kalau kawan-kawan menggunakan AI nih untuk menjawab pertanyaan sejarah, dia mau tahu ya. Nah, tapi AI ini tidak menyebutkan sumbernya, dan ternyata jawabannya salah. Kan bisa jadi itu salah ya. Kalau teman-teman tidak tahu dari mana informasi itu berasal, nah, teman-teman atau kita itu bisa salah dalam mengerjakan tugas atau menyebarkan informasi yang salah, misinformasi. Itu. Nah, yang ketiga ini adalah privasi. Nah, di sini ditekankan kawan-kawan bahwa data kita sebagai pengguna itu harus dijaga kerahasiaannya ya. Jadi hati-hati nih. Contohnya nih kalau kawan-kawan sering menulis curhatan pribadi ke AI. Aduh, hati saya sedang kalau saya mengalami ini nih, ngobrolnya sama AI. Nah, itu nanti data kita masuk ke sana terekam gitu ya. Wah, bisa bocor. Jadi kalau misal AI ini tidak bisa menjaga privasi kita, nah bisa saja tadi kejadiannya data bocor. Jadi hati-hati, kita jangan asal kirim info pribadi kita ke AI. Anggap saja kita seperti mengobrol dengan orang asing, toh AI itu kan seperti orang asing. Jadi kalau kita ngobrol dengan orang asing kan tidak gampang, tidak mudah kita berbagi informasi itu ya. Kemudian lanjutnya itu yang keempat, itu keamanan atau safety. Keamanan itu safety, kalau aman itu safe ya, kawan-kawan. Nah, keamanan ini itu menghindari untuk pembuatan konten berbahaya atau menyesatkan ya. Jadi kadang-kadang kita lihat nih atau dengar banyak berita seliweran di sosial media. Itu kita harus bijak ya, kawan-kawan. Itu kontennya berbahaya atau tidak? Kontennya menyesatkan atau tidak? Nah, di situ. Jadi deepfake ya, berita-berita kalau kita dengar menggunakan deepfake, fake itu artinya palsu. Jadi deepfake, wah itu kepalsuan yang sebetulnya parah ya. Contohnya itu video palsu, contohnya nih video palsu. Mungkin mengedit wajah orang lain. Contoh mungkin wajahnya presiden kita atau presiden satu negara begitu. Dan karena AI canggih, itu kan tampilannya bisa seperti hidup. Dan kemudian presiden tersebut atau orang tersebut menyampaikan pesan melalui apa yang dikatakan, disampaikan secara live gitu ya, sepertinya ya. Tapi setelah dicek kebenarannya itu ternyata tidak keluar dari mulut orang tersebut, tidak keluar dari mulut presiden tersebut. Jadi dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata, kalimat, pesan itu sebetulnya. Jadi ini bisa merusak reputasi atau yang paling berbahaya itu menyebarkan
informasi yang salah, informasi yang menyesatkan. Jadi hati-hati. Yang kelima itu akuntabilitas. Akuntabilitas ini apa? Di sini ditekankan ya bahwa pengembang AI itu juga harus bertanggung jawab terhadap dampak yang dihasilkan oleh AI. Jadi pengembangnya itu harus bijak, harus betul-betul bertanggung jawab apa yang dikembangkan melalui AI ini nanti dampaknya bagaimana? Berbahaya atau tidak untuk masyarakat ya, untuk penggunanya kita seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Oh, ternyata ada larangan dan anjuran dalam menggunakan AI. Jadi kita kalau menggunakan AI itu penting sekali untuk tahu ya batasannya. Kita juga harus tahu bagaimana menghindari penyalahgunaan. Dan kita tetap berpikir kritis saat menggunakan AI itu. Jadi kita coba lihat larangan yang pertama. Ini adalah atau anjuran ya, kita perlu menjaga privasi saat menggunakan AI. Larangannya apa? Ya tidak boleh menyalahgunakan privasi itu, data-data privasi itu ya. Jadi saat kita menggunakan AI nih, kawan-kawan, kadang-kadang kita kan sering nih memberikan informasi pribadi seperti rumah kita, lokasi kita, atau bahkan cerita hidup kita yang tadi curhat-curhat itu ya. Nah, jadi meskipun AI ini kelihatan seperti teman ngobrol ya, bentar, tadi ada yang meminta masuk nih. Ah, jadi kalau kita seperti punya teman ngobrol gitu, kita tetap harus berhati-hati dengan apa yang kita bagikan. Wong kita ngobrol dengan teman aja kadang-kadang bisa bocor ya. Apalagi AI yang seperti robot ini ya. Karena informasi yang kita bagikan itu bisa disimpan, kan ngumpulin data itu ya dan digunakan untuk melatih model yang di dalam otaknya AI itu ya. Dan yang parah itu bahkan datanya bisa bocor kalau tidak ada pelindung yang baik. Jadi kita harus berhati-hati. Yang kedua, itu jangan percaya sepenuhnya dengan AI. Karena AI ini mungkin bisa terlihat sangat meyakinkan gitu ya. Kelihatannya kok pintar, canggih gitu. Tapi sebenarnya AI ini tidak selalu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi AI itu bisa saja menyebutkan informasi yang keliru atau mengarang ya kalau datanya tidak ada atau kalau datanya salah gitu. Yang ketiga, penting kita menggunakan AI itu sebagai alat bantu. Jadi ingat, bukan pengganti total ya, bukan pengganti kita manusia secara total. Jadi AI ini mungkin bisa membantu kawan-kawan dalam brainstorming ide, mencari ide, menggali ide ya, atau menyusun teks, bahkan memperbaiki tata bahasa kalau kita pakai bahasa Inggris gitu kita belum canggih gitu ya. Aduh, tata bahasanya bagaimana kita pakai aplikasi yang menggunakan AI untuk tata bahasa bisa diperbaiki gitu ya. Jadi jangan sampai kawan-kawan ini atau kita sepenuhnya bergantung. Jangan sampai bergantung sepenuhnya dan lupa untuk kita berpikir sendiri. Nah, misalnya kalau kita menggunakan AI ini untuk bikin proposal kerja atau proposal untuk studi gitu ya, pastikan kalau kita itu tetap memeriksa isinya, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan yang penting jangan copy paste atau copy paste secara mentah-mentah. Ketahuan, salah satunya akan ketahuan gitu ya. Tapi kita perlu
mengecek. Dan kita juga perlu berpikir kritis untuk mengecek itu ya sumbernya begitu. Yang keempat di sini adalah kita perlu menggunakan pertanyaan. Nah, kemarin kan kita belajar tentang prompt. Kita perlu menggunakan prompt yang jelas dan spesifik. Jadi supaya hasil yang kita inginkan, kita harapkan itu juga bisa menjawab lebih spesifik, sesuai dengan harapan kita atau mendekati apa yang kita mau gitu ya. Yang kelima itu kita perlu memikirkan dampak. Ini penting sekali. Kita perlu memikirkan dampak sebelum kita membagikan hasil dari AI. Jadi AI ini kan sekarang dengan canggihnya punya kemampuan untuk membuat gambar, tulisan, bahkan video ya yang tadi seperti hidup itu ya. Nah, tapi kita perlu hati-hati sebelum menyebarkannya. Jangan sampai, ini penting sekali, jangan sampai kita menyebarkan hoax gitu ya, misinformasi, atau sesuatu yang justru bisa membahayakan kehidupan orang lain. Lagi membahayakan kehidupan kerukunan, kelompok, negara. Nah, itu penting sekali ya. Yang terakhir, jangan lupa tolong kita laporkan kalau kita menemukan jawaban yang bermasalah. Karena cukup banyak sekarang platform-platform AI itu punya apa fitur ya, kalau ada hasilnya yang mungkin tidak akurat atau kita rasa mungkin berbahaya, begitu kita bisa melaporkan. Jadi bisa digunakan kalau itu memang dibutuhkan ya, kawan-kawan. Ini contoh, kita ambil contohnya sekarang. Nah, di sini ada contoh ya, kita seperti studi kasus gitu ya. Bikin kue di sini. Kita kenalan sama yang namanya Rina. Ini Rina ini suka buat kue. Dan dia pengen jualan kecil-kecilan. Ingat zaman pandemi ya. Kemudian semua orang pada pinter bikin kue. Belajar seperti Rina. Terus dijual gitu. Maunya dijual untuk ke apa teman-temannya mulai yang terdekat di sini. Nah, kemudian si Rina ini minta bantuan AI untuk membuat resep kue coklat. Kan sekarang banyak orang juga suka coklat ya, apalagi besok Valentine ya. Mau bikin kue coklat, tanya resepnya ke AI. Nah, kemudian AI kan membantu dengan memberikan resep yang isinya bahan-bahannya apa saja, cara membuatnya itu seperti apa ya. Tapi di sini Rina lupa tidak mengecek resep ini benar atau aman gitu ya. Sama kalau kita googling gitu ya. Kalau kita googling itu resep coklat, kue coklat, munculnya banyak sekali. Nah, mana yang enak, mana yang bisa dipertanggungjawabkan rasanya. Apalagi AI. AI ini kan mendapatkan informasi data dari masukan-masukan yang bikin-bikin kue itu banyak sekali itu ya. Nah, Rina nggak ngecek ini kuenya itu apa resepnya itu betul atau tidak. Nah, di sini ternyata salah satu bahannya adalah soda kue ya atau baking soda gitu. AI-nya menulis salah satunya bahannya adalah baking soda. Nah, tapi di sini AI-nya ini mungkin salah baca data yang masuk itu. Nulisnya soda kue satu cangkir. Harusnya yang sudah ahli atau resep yang benar itu hanya perlu 1 sendok teh. Nah, Rina tanpa mengecek langsung bikin karena semangat dia mau bikin kue besok Valentine gitu ya. Jadi langsung bikin kue itu
Jadi ya, nah di sini juga lupa. Rina nggak ngicipi dulu gitu, langsung dibagikan ke teman-temannya karena baunya pasti enak ya gitu. Tapi karena terlalu banyak baking soda atau soda kuenya, kuenya kan jadi kerasanya pahit. Kalau yang sudah ahli tahu, ini kok mengembangnya berlebihan ya. Dan yang parah lagi, teman-temannya pada sakit perut. Jadi karena resep yang salah, dampaknya bikin celaka itu, bikin teman-temannya sakit perut. Untung tidak apa-apa ya, hanya sakit perut sampai kemudian keracunan, sampai masuk rumah sakit misalnya. Ada yang tidak tahan, alergi, waduh itu dampaknya luar biasa, bisa fatal ya kawan-kawan semua ya. Nah, otomatis kan kawan-kawannya kecewa. Nah, harus minum obat. Minta maaf pun juga teman-temannya mungkin sudah ada yang ngambek gitu ya. Hati-hati nih kalau Rina bikin kue. Ya. Jadi di sini penting sekali bahwa seperti Rina itu harusnya tidak langsung percaya resep ya dari AI tanpa dicek. Jadi kalau keluar resep dari AI, contohnya nih kita coba cek lagi dengan sumber-sumber yang lain supaya pasti bahwa apa yang dihasilkan itu benar bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, teman-teman ada yang mengalami seperti ini. Mungkin mencari informasi ya. Jadi ternyata kok ya dampaknya seperti itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini, kawan-kawan? Kalau kita melihat ada kasus-kasus yang terjadi ya, kita perlu belajar atau bisa belajar di sini bahwa AI itu bisa membantu kita mencari ide. Tapi tetap hasilnya harus kita cek dulu, perlu cross check. Kalau ada kesalahan kecil itu bisa jadi masalah besar kalau kita tidak cek dan itu bisa berbahaya. Apalagi kalau terkait makanan atau kesehatan, dampaknya bisa berbahaya dan bisa jadi fatal. Itu yang luar biasa ya. Jadi kita tetap harus bertanggung jawab untuk apa yang kita buat, hasilnya bagaimana, meskipun kita menggunakan bantuan AI. AI itu alat bantu, jangan lupa itu ya. Tapi perlu kita tetap mengawasi, mengontrol ya. Jadi hati-hati. Oh, ternyata AI juga ada kekurangannya. Oh, jelas ya tadi kita dengan contoh-contoh itu tadi kita juga sudah melihat ada kekurangan-kekurangan AI. Jadi ada beberapa kekurangan AI. Nanti kita akan lihat, oh ternyata ada yang namanya bias, halusinasi, seperti itu ya. Kita coba lihat pertama ini halusinasi. Nah, kalau kita ngobrol dengan teman gitu ya, ada kondisi-kondisi manusia itu juga berhalusinasi. Ternyata AI-nya juga bisa itu berhalusinasi ya. Jadi halusinasi di AI itu terjadi saat AI itu memberikan jawaban yang salah atau dibuat-buat itu kalau kita amati betul ini kok jawabannya aneh ya. Kesannya kok dibuat-buat ya. Contoh-contoh saja ya. Kalau misalnya kita tanya, siapa sih yang menemukan lampu pijar? Nah, AI bisa jadi menjawab, oh lampu pijar ditemukan ini tadi siapa namanya Thomas Edison, Thomas Alva Edison pada tahun 1600. Nah, kalau kita tidak apa menyadari, kita langsung copy paste jawaban ini, copy paste, kita langsung sampaikan, oh lampu pijar ditemukan Thomas Alva Edison tahun 1600. Tapi menurut sumber yang bisa dipercaya dan akurat, ternyata
ditemukannya lampu pijar itu tidak pada tahun 1600. Penemunya betul Thomas Edison. Tapi tahun ditemukannya bukan 1600. Nah, ini kan AI itu bisa saja salah ya kawan-kawan. Jadi kita perlu untuk mengecek ulang, memastikan jawaban itu benar. Nah, mengapa hal ini penting? Itu karena AI ini bisa jadi membuat jawaban, memberikan jawaban itu dengan menebak kata yang benar. Jadi tidak semua informasi yang diberikan itu bisa dipercaya. Karena AI ini kan makanannya apa? Ingat ya, yang lalu-lalu kita bicara makanannya data. Kalau data-data yang dimasukkan itu tidak benar, keluarnya juga tidak benar. Saya jadi ingat agak melenceng sedikit. Kita ingat anak-anak ya, dari bayi, anak kecil. Nah, mereka sambil belajar nih kata-kata, kalimat, pengetahuan, pemahaman, nilai, norma. Lah, kalau yang dimasukkan salah, otomatis pemahaman anak ini juga bisa salah. Kita sebagai orang dewasa yang memasukkan data ke anak ini tidak bertanggung jawab, hasilnya juga nanti tidak bertanggung jawab. Jadi perlu kita bertanggung jawab ya. AI pun kan begitu ya, kawan-kawan ya. Oke. Kemudian kita lanjut ini, yang namanya bias. Apa sih yang dimaksud dengan bias? Bias itu ketidakseimbangan atau ketidakadilan ya dalam hasil yang diberikan oleh AI. Jadi, oh itu bias, oh itu nggak seimbang, itu nggak adil itu hasil yang diberikan. Jadi, bagaimana itu terjadi? Itu bisa terjadi ketika data yang digunakan untuk melatih AI itu tidak mewakili populasi yang besar atau keseluruhan populasi untuk sampelnya itu ya. Jadi itu bisa yang tidak adil terhadap orang atau kelompok tertentu. Seperti apa? Kita lihat yuk. Nah, ya. Bias itu ternyata juga ada beberapa ya. Ini kita coba lihat yang pertama di sini. Ini namanya bias historis. Historis itu sejarah. Jadi ini terjadi ketika data yang digunakan, data yang dipakai itu mengandung kesalahan atau ketidakadilan dari karena sejarah masa lalu ya. Jadi ketika data yang digunakan untuk mengajari AI itu lebih banyak diambil dari satu kelompok tertentu, bisa jadi AI ini punya kecenderungan untuk mendukung kelompok tertentu itu lebih banyak. Jadi jawaban-jawabannya cenderung ke kelompok tertentu itu ya. Kemudian yang kedua ini namanya bias sampling. Sampling, sampel itu seperti contoh atau model ya. Ini terjadi ketika data yang digunakan itu tidak mewakili seluruh kelompok. Karena kan sampling, sampel hanya diambil sebagian atau sebagian kecil saja. Jadi AI itu contohnya dilatih hanya dengan data orang-orang mungkin yang tinggal di kota besar saja. Atau tinggal di daerah eksklusif saja. Nah, ini kan nanti hasilnya tidak sesuai dan tidak bisa diterapkan kepada orang-orang atau kelompok yang tinggal di wilayah lain, contohnya di desa begitu. Yang ketiga, ini bias algoritmik. Nah, di sini terjadi karena cara AI dilatih itu membuatnya cenderung menghasilkan jawaban tertentu.
diarahkan terus untuk hasilnya jawabannya itu jadi jawaban tertentu. Jadi bias ini bisa muncul karena algoritma yang salah. Apa yang dimasukkan itu ya. Jadi datanya cenderung tertentu, jadi dilatihnya ya hanya tertentu itu, seperti itu ya. Nah, nih kita lihat studi kasus lagi contoh ini. Contoh ini kita bayangkan ada satu bank begitu ya. Nah, bank ini menggunakan AI. Sekarang kan sudah banyak hampir semua lah atau mungkin semua ya. Bank-bank itu menggunakan AI untuk memutuskan siapa ini yang layak untuk mendapatkan pinjaman bank. Biasanya kalau melihat begitu dengan pakai AI itu kan nanti bank bisa melihat riwayat keuangan ini si calon peminjam ini untuk menentukan apakah orang ini layak atau tidak diberikan pinjaman begitu ya. Nah, kemudian ternyata data yang digunakan oleh AI ini hasil dari pelatihan yang hanya menggunakan data dari orang yang lebih kaya atau berpenghasilan tinggi. Ya, kalau orang punya kemampuan finansial yang tinggi, orang kaya, penghasilannya stabil, otomatis kalau melunasi pinjaman, nyicil itu ya, kan tepat waktu, tepat jumlah, begitu malah dapat bonus lagi ya karena tertib dan disiplin begitu. Jadi di sini biasnya di sini ya. Jadi orang-orang yang punya kelihatan atau punya riwayat baik, orang dengan keuangan stabil itu yang sistemnya dilihat oleh AI yang digunakan bank ini. Jadi AI akan cenderung menggunakan atau memilih orang-orang atau nasabah-nasabahnya yang kaya untuk diberikan pinjaman. Jadi apa yang terjadi ya dengan hal-hal seperti itu? Jadi AI tidak bisa mempelajari data orang yang mungkin penghasilannya lebih rendah karena data yang dimasukkan itu bias, tidak adil, hanya datanya orang kaya, nasabah yang kaya, penghasilannya tinggi. Tapi data-data orang-orang yang penghasilannya kurang, ya menengah bawah begitu, itu tidak akan dinyatakan layak untuk punya pinjaman. Nah, di sini ya. Jadi pinjamannya lancar ini. Oke, kamu rajin, cicilan lancar karena kamu mampu bisa dipinjemin lagi. Lah kita yang misalnya termasuk kelompok nasabah yang tidak kaya, penghasilan kita dianggap tidak layak oleh sistem AI mereka, kita tidak akan dapat pinjaman. Meskipun kita mungkin mampu, kita disiplin membayar pinjaman meskipun kemampuan finansial kita tidak secanggih orang-orang nasabah yang kaya. Mereka malah pakai korupsi ya. Hasil korupsi ya kawan-kawan ya. Jadi ini penting sekali ya bahwa sistem itu dalam AI itu harus betul-betul digunakan secara bertanggung jawab. Jadi dampak bias di sini ya, jadi bisa menyebabkan ketidakadilan atau diskriminasi. Jadi itu kenapa sangat penting kita sebagai pengguna untuk berhati-hati dalam kita menggunakan AI. Kita perlu mengecek ulang ya jawaban-jawaban dari AI. Kita perlu mengecek sumber-sumbernya yang dipakai AI.
supaya apa yang kita dapatkan hasil dari AI itu tidak membahayakan kita, apalagi membahayakan orang lain. Seperti itu ya kawan-kawan. Itulah AI yang bertanggung jawab seperti itu. Oke, sharingnya sudah selesai ini. Oke, tadi sudah ada banyak yang bergabung ya. Saya coba stop share dulu. Saya mau lihat teman-teman semua. Oke. Waduh, di chat. Saya sudah ngerjain, Bu, sudah lulus. Syukurlah. Sesinya belum mulai, sudah lulus ya. Saya sudah cek juga itu. Kawan-kawan jangan lupa ini presensinya diisi. Kak Lara sudah mengingatkan nih. Ayo presensinya jangan lupa. Sudah lulus tapi presensinya lupa. Nanti nggak lulus loh. Betul ya. Jadi kawan-kawan, kita selama 4 minggu kita belajar dari modul 1, 2, 3 dan hari ini modul keempat. Ya, kita belajar mengenal AI secara dasar dulu yang penting ya. Jadi belum sampai bagaimana teknis bermain dengan AI gitu ya, menggunakan AI secara teknis kita apa berpetualang langsung dengan AI. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Tapi yang utama di sini adalah kita perlu ingat dalam apa sesi hari ini penggunaan AI itu sangat-sangat penting untuk dilakukan secara bertanggung jawab. Kawan-kawan semua, eh, kita sangat-sangat dimudahkan dengan adanya AI. Kalau dulu ya sangat beruntung itu anak-anak muda juga ya zaman sekarang. Kita yang mungkin angkatan agak senior begitu ya. Dulu kita belum tersentuh oleh AI begitu. Jadi contoh ini kalau kita mengerjakan tugas sekolah, tugas kuliah ya, dan mungkin tugas pekerjaan. Dulu harus pusing dulu perlu mendapatkan satu jawaban, perlu mendapatkan satu rujukan materi, itu kita perlu pergi ke pustakaan ya, dan kemudian mencari materi-materi itu di dalam buku yang mungkin berbanyak seperti itu ya, dan itu perlu beberapa hari. Tapi yang sangat dimudahkan. Dalam hitungan mungkin menit, kita sudah mendapatkan bantuan untuk mendapatkan materi yang kita butuhkan. Betul tidak? Kita perlu buat tugas yang sekolah, kita tinggal ketik itu di ChatGPT, Gemini, begitu ya. Dan muncul apa yang kita mau. Tapi perlu kita diingatkan, ayo promnya, perintahnya harus spesifik supaya nanti hasilnya juga spesifik. Oke, sudah dibuat prompt spesifik, kemudian ada apa rujukan-rujukan sumber-sumbernya, jangan lupa dicek ulang sumbernya. Kadang-kadang sumbernya juga belum tentu betul, jadi perlu dicek ulang itu ya. Jadi bisa ditulis di sana, tolong sertakan sumber resmi dari mana. Nah, kemudian AI-nya bekerja keluar nih sumber resminya apa. Tetap kita harus cek ulang. Dan kemudian harus bertanggung jawab ya. Contohnya tadi eh, situasi kasus yang di bank begitu ya. Ataupun misalnya nih customer service. Sekarang kan yang terima telepon sudah mesin ya, sudah dibuat dengan sistem AI begitu. Kalau terima-terima keluhan, aduan begitu.
Ya, secara umum mungkin topik aduannya sama. Tapi customer satu persatu itu bisa jadi punya kondisi yang berbeda. Kita ingat beberapa waktu lalu kita belajar juga bahwa AI itu bukan pengganti manusia karena AI tidak bisa memikirkan, tidak bisa bersikap dengan melihat nilai, moral, etika, kondisi setiap orang yang itu dibutuhkan dengan kita sebagai manusia berhadapan langsung, berbicara langsung, kita bisa tahu. Betul kan, kawan-kawan semua? Jadi itu penting. Dan sekarang orang-orang juga banyak ini takut sekali. Aduh, saya akan kehilangan pekerjaan dengan adanya AI. Tidak jauh berbeda. AI sekarang bisa membuat karya seni versi AI. Kelihatannya tolong buat lukisan itu ya, gambar itu berapa menit keluar itu. Ingat yang Ghibli ataupun apa itu ya. Ya, kemudian senimannya yang asli kan protes itu. Contoh, teman-teman kita yang di Bali, yang mungkin terkenal ya dengan apa talenta bakat seninya. Tiba-tiba AI bisa buat lukisan Bali loh. Bagaimana kawan-kawan seniman di sana? Teman-teman harus ingat ya, kolektor-kolektor seni yang betul-betul mereka menghargai seni. Mereka tidak akan pilih karya AI. Mereka lebih menghargai karya dari seniman yang menggunakan tangannya, menggunakan pikirannya, kecerdasannya, bakatnya, hatinya, emosinya dalam menuangkan karya seni itu. Tidak bisa dibandingkan dengan AI. Pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas ya. Kalau teman-teman dalam organisasi mungkin bekerja bikin proposal ini. Sekarang contohnya eh, donor-donor itu mulai menulis apa dalam salah satu persyaratannya. Ada beberapa yang menulis, kalau menggunakan AI, tolong cek ulang. Karena kan kelihatan kita lupa, kita pakai AI terbantu cepat, cuman copy paste. Ternyata sumbernya tidak bertanggung jawab. Ada yang salah, seperti itu. Jadi ingat, ini kenapa tetap penting penggunaan AI secara bertanggung jawab. Sekali lagi saya mau berbagi mengingatkan juga. Kita sekarang hidup dengan banyak sosial media yang luar biasa. Banyak berita-berita seliweran, video-video di-share, dibagikan lewat WhatsApp, lewat sosial media. Tapi kita perlu bijak. Apakah konten-konten yang dibagikan itu betul-betul bertanggung jawab atau misinformasi, menyesatkan, mau mengadu domba antara kelompok? Pembuatnya siapa? Kita nggak tahu, wong sudah menyebar, di forward, diteruskan ribuan kali. Sudah ditonton di TikTok, di Instagram, di Facebook jutaan kali. Kalau isinya, kontennya itu sebetulnya hoax, menyesatkan, dan justru membahayakan kehidupan orang, fatal. Hanya dari satu pesan kecil yang mungkin remeh kelihatannya ya,
tapi itu bisa menghancurkan satu orang, bisa menghancurkan persahabatan, bisa menghancurkan keluarga, bisa menghancurkan satu kampung, bisa menghancurkan satu negara, satu bangsa, dan bisa menghancurkan dunia. Jadi kita bijak ya dalam ayo kita sama-sama bijak dalam menggunakan AI, menerima konten-konten yang bisa jadi itu hasil AI, hasil eh, tindakan dari orang-orang yang mungkin bertanggung jawab ataupun tidak. Kita perlu bijak dalam memilah itu, menggunakan, membuat, menggunakan, memilah, ya, dan membagikan. Ya. Ada pertanyaan tidak dari kawan-kawan semua? Kita sudah 4 modul, kita sudah bersama kelas online ini selama 4 minggu. Terima kasih sekali untuk kawan-kawan yang sudah setia hadir di sesi online. Sebelum lupa, Kak Laras, bisakah kita foto bersama, Kak Laras? Ya, halo Kak Laras. Boleh, yuk. Ayo kawan-kawan, kita nih sesi terakhir loh. Kita buka kamera on cam yang bisa ya. Oke, kita akan foto bersama. eh Mungkin baiknya Kak Laras juga yang memberi aba-aba ya, karena yang bisa melihat layarnya butuh kayaknya satu kali ya. Kita senyum ya, semangat, Oke, semangat berbagi kebaikan. Silakan Kak Laras. 3, 2, 1. Oke, Sekali lagi gaya bebas. Yuk, 3, 2, 1. Oke, sudah. terima kasih Kak Laras. Ya, baik kawan-kawan. eh Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya dan Kak Laras mau mengingatkan, jangan lupa diselesaikan tugas-tugasnya ya di dalam apa LMS itu. Yang saya cek masih ada yang kurang, ada yang baru mengerjakan 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sekali kalau nggak salah. Jadi kita sudah selesai 4 modul, tolong diselesaikan sampai modul keempat ya. Jadi nanti setelah selesai baru akan dinyatakan kelulusannya. Jadi oleh tim ya, panitia nanti yang akan menginfokan kelulusan kawan-kawan semua. Pasti luluslah kawan-kawan yang rajin di sini hebat-hebat kok ya. Oke. Terima kasih sudah setia bersama dengan Kak Laras dan saya di sesi Aku Mampu AI sore ini ya, kawan-kawan. Terima kasih sekali. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri. Betul, tidak ada pertanyaan? Kasih jempol dong. Oke, ya. Terima kasih, Kak Dudung. Di sini ada siapa saja. Terima kasih Kak Aulia, Kak Dinda, Kak Dudung, Kak Fahmi, Kak Kartasia, Kak Lailatul Rohma, dan sebetulnya juga ada Kak Makasih, Ibu. Nurmelia, Kak Oh, yang juga rajin kan tadi juga mungkin ada yang keluar mungkin juga sinyalnya ya kawan-kawan semua. Terima kasih sekali. Semoga semua tetap sehat, lancar urusannya, penuh berkah dan kebaikan. Semoga mungkin suatu saat kita bisa ketemu ya secara tatap muka, baik di program manapun ataupun di kesempatan lain. Terima kasih sekali.
Selamat malam, selamat istirahat. Yang mau lanjut menyelesaikan tugasnya, selamat juga. Terima kasih. Sampai bertemu di WhatsApp grup ya. Sampai semuanya selesai. Semangat untuk menyelesaikan. Selamat malam, silahkan kalau boleh mau. Terima kasih, Kak. Malam, Oke, izin pamit Ibu. Sehat malam. selalu. Ya. Assalamualaikum. Mm-mm. Waalaikumsalam.